Perkenalkan, nama saya Aditya Hermawenda. Saya dari kelas 3E dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Laporan Hasil Observasi dan Wawancara Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Efektif di kelas 2 SDN 17 Sungai Munti. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik yang bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Proses ini melibatkan penggunaan bahan pelajaran, metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang mendukung. Salah satu pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran terintegrasi yang terbagi menjadi 4 komponen keterampilan. Menurut Silaswati, Bulan, dan Hermawan, pada tahun 2019, keterampilan dasar dalam berbahasa meliputi aspek membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, yang penggunaannya saling berhubungan dalam berbahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 sekolah dasar merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. Di tingkat ini, pembelajaran difokuskan pada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap aspek saling terkait dan mendukung satu sama lain, sehingga siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam berbagai konteks. Selain itu, pembelajaran di tingkat ini juga mencakup pengaturan kondisi lingkungan belajar agar siswa dapat berkembang secara optimal baik dari segi intelektual, emosional, maupun sosial. Nah, menurut Ibu Tari Rizky Lestari, SPD, pada tahap ini anak-anak kelas 2 SD biasanya sudah mulai mengenal huruf, kata, dan kalimat sederhana. Nah, menurut Ibu Tari ini, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 fokus pada pengembangan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan lebih baik. Materi yang diajarkan mencakup yang pertama, yaitu ada membaca, seperti membaca permulaan, mengenal tanda baca, dan memahami makna teks sederhana. Yang kedua, yaitu menulis, seperti menulis kalimat sederhana, menyusun paragraf singkat, dan mengeja kata dengan benar. Yang ketiga, yaitu ada berbicara, seperti bercerita, mengikuti percakapan, dan menyampaikan pendapat dengan jelas. Yang keempat, yaitu ada mendengarkan, seperti mendengarkan lagu dan instruksi dengan seksama. Baik, yang kedua yaitu ada metode pengajaran yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 17 Sungai Munti. Metode atau strategi pembelajaran yang efektif di sekolah dasar melibatkan pemilihan model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa serta prinsip belajar, seperti kecepatan belajar, motivasi, minat, aktivitas siswa, dan umpan balik. Ada beberapa metode atau strategi yang efektif yang biasanya diterapkan oleh Ibu Tari Rizky Lestari, SPD, untuk mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 17 Sungai Munti. Antara lain yaitu yang pertama ada metode bermain. Metode bermain merupakan pendekatan yang mengedepankan aktivitas permainan sebagai sarana untuk belajar. Nah, melalui permainan, siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Permainan yang biasanya mereka lakukan yaitu seperti bermain kata, bak-bakan, dan membuat cerita bersama yang dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, yaitu ada metode visual. Ibu Tari biasanya menggunakan media visual seperti gambar,
video, dan kartu kata karena menurutnya sangat efektif dalam menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu ada metode nyanyian. Menurut Ibu Tari ini menggunakan nyanyian dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya membuat suasana kelas lebih ceria, tetapi juga membantu siswa dalam mengingat kosakata atau struktur kalimat. Contohnya adalah menyanyikan lagu anak-anak yang dapat membantu anak-anak mengingat kosakata dan kalimat. Yang keempat yaitu ada metode praktek langsung. Metode ini melibatkan siswa dalam aktivitas nyata yang berkaitan dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Misalnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara dan menulis secara langsung. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan percaya diri, sehingga dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 17 Sungai Munti. Permasalahan yang menjadi tantangan bagi guru atas implikasi sikap dan keadaan anak atau peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia berhubungan dengan antara keterampilan berbahasa siswa dan keterampilan berbahasa dengan keberadaan belajar. Terdapat beberapa tantangan bagi guru berdasarkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar. Tantangan yang paling tidak bisa memberi acuan bagi guru dari berbagai tantangan atas sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, menurut Bu Tari ini tantangan yang sering dihadapi siswa kelas 2 SDN 17 Sungai Munti di dalam belajar bahasa Indonesia antara lain adalah yang pertama yaitu ada kesulitan membedakan huruf dan suara. Beberapa anak masih kesulitan membedakan huruf-huruf yang mirip atau suara-suara yang mirip. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam membaca dan menulis dengan benar. Kesulitan ini umumnya disebabkan oleh kurang pemahaman dasar tentang fonetik dan grafem serta pengalaman belajar yang terbatas. Yang kedua yaitu kurang percaya diri. Takut membuat kesalahan saat berbicara atau menulis. Banyak siswa merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia. Ketakutan akan membuat kesalahan seringkali menghalangi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu perbendaharaan kata yang terbatas. Siswa kelas 2 seringkali memiliki perbendaharaan kata yang terbatas yang biasanya hanya mencakup kosakata sehari-hari. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk mengekspresikan ide dan perasaan secara lebih kompleks. Keterbatasan ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya stimulasi bahasa di rumah ataupun di lingkungan sosial mereka. Baik, yang keempat yaitu ada pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 17 Sungai Munti. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 17 Sungai Munti sangat penting menurut Ibu Tari. Alasannya adalah karena yang pertama yaitu membangun fondasi yang kuat. Kemampuan berbahasa yang baik sejak dini akan sangat bermanfaat demi masa depan. Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar memberikan dasar keterampilan berbahasa yang akan digunakan dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan memahami struktur dan kaidah bahasa, siswa dapat mengembangkan kemampuan literasi yang akan mendukung pembelajaran di mata pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Pembelajaran bahasa Indonesia ini membantu anak-anak berinteraksi dengan orang lain lebih baik melalui latihan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Siswa belajar untuk mengekspresikan diri dan memahami orang lain dengan lebih efektif. Keterampilan komunikasi ini sangat penting untuk hubungan sosial dan interaksi sehari-hari. Yang ketiga yaitu merangsang perkembangan kognitif. Belajar bahasa tidak hanya tentang kosakata dan tata bahasa, tetapi juga merangsang kemampuan berpikir logis dan kritis. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diajak untuk menganalisis teks, memahami konteks, dan membuat kesimpulan yang semuanya merupakan bagian dari pengembangan kognitif mereka. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Kemampuan berbahasa yang baik akan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ketika siswa merasa mampu untuk berbicara dan menulis dengan baik,
mereka cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi di kelas dan berinteraksi dengan teman-teman mereka. Rasa percaya diri ini juga dapat berdampak positif pada aspek lain dalam kehidupan mereka,